Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan aja ceritanya sambil mimin ke belakang rumah beres-beres. Bab 605, Selamat tinggal Qin Sui. Di depan pintu rumah bambu, Ye Guan berhenti. Namun dalam sekejap, dia tersenyum lembut dan meninggalkan rumah bambu tersebut. Segel ilahi, ya, tentu saja itu adalah hal yang baik. Tidak, itu bukan apa-apa. Dia bahkan tidak terlalu sering menggunakan pedang suci Xuan Yuan dan pagoda kecil sekarang. Adapun segel dewa, dia benar-benar tidak terlalu peduli. Sederhananya, dia sekarang memiliki pikiran yang normal. Jika Anda bersedia mengikuti saya, itu tentu saja merupakan hal yang baik. Melihat bahwa Ye Guan bahkan tidak peduli dengan segel dewa, wanita itu segera mengerutkan kening. Segel ilahi, ini adalah harta karun super dari era Dewa 1. Para dewa memperjuangkannya sampai mati. Tapi sekarang, pemuda ini tidak menginginkannya meskipun dia mengatakan dia tidak menginginkannya. Alis wanita itu berkerut dalam. Sejujurnya, dia tidak mengerti. Dan Ye Guan benar-benar pergi, bukan karena nafsu. Setelah Ye Guan meninggalkan sekolah, tidak lama setelah dia pergi, kekuatan misterius yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti dirinya, dan kemudian, budidayanya langsung disegel. Tanpa segel ilahi, kekuatan segel yang ditinggalkan oleh Senyi muncul kembali. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Sebenarnya dia sudah mengerti maksud Senyi. Senyi menurunkan segelnya di sini, dan itu hanya menargetkan orang yang masuk dari luar mengganggu orang-orang di sini. Ini dianggap sebagai mekanisme perlindungan. Ye Guan sudah ingin pergi, karena dia menemukan bahwa di sini, dewa-dewa palsu itu tidak akan bisa ditindas. Dengan cara ini, begitu dewa palsu datang menimbulkan masalah baginya, dia akan sangat dirugikan, karena dia tidak hanya harus menghadapinya, para dewa palsu, tetapi juga menangani segel yang ditinggalkan oleh Senyi. Oleh karena itu, pergi adalah pilihan terbaik, dan ketika Ye Guan memilih untuk pergi, tiba-tiba, ruang dan waktu di kejauhan bergetar, dan kemudian ratusan orang bergegas keluar. Melihat adegan ini, Ye Guan mengerutkan kening. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah tau biru, memegang kocokan, dengan janggut putih panjang, tampak seperti peri. Tak jauh dari lelaki tua itu, berdiri seorang wanita berbaju putih. Wanita ini adalah Qin Sui. Qin Sui menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Pemimpin lelaki tua itu tiba-tiba tersenyum tipis. Orang Tao dari luar ini, penguasa dari sekte Tao Yuhua yang lama, datang menemui Anda kali ini karena dia ingin mengenal Anda dan berteman. Ye Guan tertawa bodoh. Berteman, orang tua itu mengangguk, ya. Ye Guan tampak sedikit aneh. Orang tua itu tersenyum dan berkata, jika saya tidak salah, alasan mengapa rekan Tao datang dari luar adalah untuk menghindari kejaran, tapi... Ye Guan mengangguk. Ya, senyuman di wajah lelaki tua itu melebar dan dia berkata, rekan Tao, karena kamu di sini, mohon berdamai denganku, jika kamu tidak membenciku, kamu dapat bergabung dengan sekte Yuhua kami. Masuk ke sekte Yuhua, mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang di sekitarnya tercengang. Terutama Qin Sui. Qin Sui memandang pria tua di sampingnya dengan keraguan dan kebingungan di wajahnya. Bukankah kamu di sini untuk membunuh orang dan merampas harta karun? Mengapa itu menjadi tawaran pekerjaan? Kamu memandang lelaki tua itu dan sedikit terkejut. Orang tua itu melanjutkan, jika teman-teman tahu saya bersedia bergabung dengan sekte Yuhua kami, kecuali untuk posisi pemimpin, semua posisi di sekte Yuhua kami akan dipilih oleh teman-teman tahu saya. Begitu kata-kata ini keluar, semua murid sekte Yuhua terkejut. Adakah pilihan lain selain posisi pemimpin sekte? Apa-apaan? Qin Sui melirik lelaki tua di sampingnya, alisnya diturunkan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ye Guan memandang lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, rekan Tao, kamu telah membuatku kehilangan kemampuanku. Orang tua itu berkata dengan tegas, kapan ketidakadilan akan terbayar, rekan Tao? Sekte Yuhua kami dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan sekte kami. Selama Anda menganggukkan kepala dan setuju, Anda dapat membuat persyaratan apapun. Ye Guan bertanya, bagaimana jika aku menolak? Orang tua itu tersenyum dan berkata, semuanya baik-baik saja. Ye Guan berkata dengan serius, kultivasi saya ditekan sekarang, dan saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, sungguh. Orang tua itu berkata dengan tenang, rekan Tao, Anda bercanda,
Sekte Yuhua kami selalu baik kepada orang lain dan tidak pernah melakukan apapun untuk memanfaatkan bahaya orang lain. Ye Guan menatap lelaki tua itu, aku benar-benar tidak punya kartu truf. Orang tua itu berkata, apakah sesama penganut Tao masih marah atas apa yang terjadi sebelumnya? Jika demikian, maka penganut Tao tua itu meminta maaf kepada sesama penganut Tao atas nama Sekte Yuhua. Setiap orang, Ye Guan tersenyum dan berkata, rekan Tao, kamu tidak mengikuti rutinitas. Orang tua itu menghela nafas dengan suara rendah. Saya tahu rekan Tao itu memiliki keraguan di dalam hatinya, dan itu normal. Jika itu saya juga akan ragu. Tetapi rekan Tao, mohon percaya bahwa pendeta Tao tua itu tidak memilikinya niat buruk ketika dia datang kali ini. Yang pertama adalah meminta maaf, dan saya dengan tulus mengundang sesama penganut Tao untuk bergabung dengan Sekte Yuhua kami. Ye Guan menggelengkan kepalanya, saya tidak tertarik bergabung dengan Sekte Yuhua. Orang tua itu sedikit mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah Qin Sue di sampingnya. Ketika dia melihat lelaki tua itu, tubuh Qin Sue tiba-tiba sedikit bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Orang tua itu berkata dengan tenang, biarkan orang ini ditangani oleh sesama penganut Tao. Saat dia berbicara, dia membalikkan tangannya dan menekannya. Ledakan, dalam sekejap, Qin Sue langsung ditekan di tempat. Tidak hanya itu, dantiannya juga hancur saat ini, dan budidayanya hilang. Langsung menjadi orang yang tidak berguna. Wajah Qin Sue sepucat kertas dan jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Tapi lelaki tua itu bahkan tidak melihatnya, dan memeluk tinju Ye Guan. Kami di Sekte Yuhua menyambut sesama penganut Tao untuk mengunjungi kami kapan saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit bersama semua orang. Ye Guan terdiam. Saya harus mengatakan bahwa operasi orang tua ini sedikit mengejutkannya. Dia siap memanggil saudara perempuannya, Mu Yuan dan yang lainnya untuk bertarung. Tetapi lelaki tua ini bertindak seperti ini, yang sangat mengejutkannya. Tanpa banyak berpikir, Ye Guan memandang Qin Sue tidak jauh di depannya. Qin Sue terpuruk di tanah dengan gaun putih. Tentu saja, meskipun kultivasinya masih ada, dia tidak akan menimbulkan ancaman apapun padanya. Qin Sue memandang Ye Guan dan menertawakan dirinya sendiri. Ternyata akulah badutnya. Ye Guan tidak berkata apa-apa dan pergi. Qin Sue memandang Ye Guan mendekat, matanya perlahan tertutup, tapi segera, dia mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa Ye Guan langsung melewatinya dan berjalan menuju kejauhan. Qin Sue tertegun, lalu berkata, mengapa Ye Guan tidak berhenti? Qin Sue menatap Ye Guan, mengapa kamu tidak membunuhku? Di kejauhan, Ye Guan masih tidak berhenti. Qin Sue tiba-tiba berkata, saya tahu, Anda pasti menyesal telah menyelamatkan saya. Anda. Ye Guan berhenti dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyesal telah menyelamatkanmu. Hari itu, aku bahkan akan menyelamatkan seekor anjing, apalagi kamu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kejauhan dan segera menghilang di ujung jalan. Di tempat, Qin Sue tertegun. Dalam sekejap, dia tertawa terbahak-bahak dan sedih. Ternyata dia menganggap dirinya terlalu serius. Dalam hati pria itu, dia tidak pernah menganggapnya serius. Belum lagi dia, pria itu bahkan akan menyelamatkan seekor anjing. Dia tahu apa yang dikatakan pria itu benar. Pada saat ini, betapa dia berharap Ye Guan akan marah dan membunuhnya. Namun, pria itu mengabaikannya dari awal sampai akhir. Benar-benar mengabaikan, bahkan tidak sedikit pun marah. Di sisi lain, setelah pemimpin Sekte Ascension pergi bersama semua orang, keringat dingin di wajah pemimpin Sekte Ascension langsung mengalir. Di sampingnya, seorang tetua berkata dengan suara yang dalam, Master Sekte. Pemimpin Sekte Ascension menoleh dan melihat lebih dalam, matanya penuh ketakutan. Orang tua itu ragu-ragu untuk berbicara. Pemimpin Sekte Ascension berkata dengan tenang, apakah kamu bingung? Orang tua itu mengangguk dengan cepat. Saya harus mengatakan bahwa tidak hanya dia yang bingung, tetapi juga ahli Sekte Yuhua yang kuat di sekitarnya juga bingung. Ekspresi pemimpin Sekte Ascension tiba-tiba berubah dingin. Sialan Qin Sue, kamu hampir membuat kesalahan untukku. Tetua itu bingung, Sekte Guru, bagaimana Anda mengatakan ini? Pemimpin dari Sekte Ascension berkata dengan sungguh-sungguh, tidakkah menurutmu anak laki-laki itu tidak normal? Penatua itu ragu-ragu sejenak,
lalu berkata, apakah ini tidak normal? Kegilaan, pemimpin sekte Ascension tiba-tiba berteriak dengan marah. Tidak bisakah kamu berlatih keras setiap hari dan membaca lebih banyak buku? Penatua, pemimpin dari sekte Ascension berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tidak menyadarinya? Ketika pemuda itu melihat kita dan orang lain, dia tidak gugup sama sekali. Beginikah seharusnya perilaku orang normal? Penatua itu terdiam. Melihat ke belakang sekarang, pemuda itu memang luar biasa tenang. Pemimpin sekte Ascension melanjutkan. Kemudian Qin Sui memberitahu saya bahwa pemuda itu memiliki keturunan. Tetapi dia menyembunyikan banyak hal, seperti fakta bahwa pemuda itu adalah seorang pembudidaya pedang, dan mengapa pemuda itu mampu membunuh sebelumnya. Orang-orang kita... Orang tua itu sedikit menyipitkan matanya. Anak laki-laki itu masih memiliki kartu truf. Pemimpin sekte Yuhua menghela nafas dengan suara rendah. Pasti ada seseorang yang memiliki kartu truf. Jika dia memilih untuk melarikan diri secara langsung ketika dia melihat kita, atau jika dia sedikit gugup, saya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan dan bunuh dia. Namun, saat aku melihat saat kami tiba, dia begitu tenang. Orang seperti ini telah melihat dunia. Yang paling penting adalah dia bisa dengan santai mengeluarkan sinar asal-usul leluhur untuk menyelamatkan orang. Ini apa maksudnya? Tetua itu sedikit bingung. Apa maksudnya? Pemimpin sekte Ascension menghela nafas dalam-dalam. Itu berarti Zuyuan adalah hal biasa baginya. Coba pikirkan, seseorang yang dapat memperlakukan Zuyuan sebagai hal biasa. Keluarga macam apa ini? Tetua itu sedikit malu. Master sekte sangat teliti seperti rambut, dan saya jauh di belakang. Tapi yang tidak saya mengerti adalah mengapa Master sekte menyerah pada Qin Sui. Pemimpin dari sekte Yuhua memandang sekilas ke arah sesepuh di sampingnya dengan ringan. Mengapa? Karena dia adalah bencana. Jika dia tidak menyerah, jika pemuda itu ingin membalas dendam padanya di masa depan, maka dia akan melakukannya pasti melibatkan sekte Yuhua kita. Sekarang saya akan menyerahkannya kepada orang itu. Menjadi seorang pemuda dapat dikatakan sebagai akhir dari masa karma dan menghindari masalah di masa depan. Tetua itu tertegun, dan kemudian tiba-tiba menyadari, itu dia. Pemimpin sekte Ascension menepuk bahu sesepuh itu dan mengajarkan, di masa depan, jangan berlatih setiap hari. Pergilah jalan-jalan ketika tidak ada pekerjaan. Kemanusiaan dan kecanggihan terkadang lebih penting daripada latihan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat itu, sesepuh itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, seorang pria berjalan ke arah yang lebih tua. Pria itu ragu-ragu dan kemudian berkata, Guru, bukankah Anda memberitahu saya apa yang dikatakan Master Sekte sebelumnya? Tetua itu tersenyum tipis. Tahukah kamu mengapa pemimpin sekte membawaku bersamanya kemanapun dia pergi? Pria itu bingung. Penatua berkata dengan lembut. Karena saya akan memuji Anda sebagai tuan. Ingat, ketika mengikuti pemimpin, Anda harus belajar berpura-pura bodoh, dan membiarkan pemimpin berpura-pura merasa nyaman. Dengan cara ini, pemimpin akan pergi. Jangan tinggalkan kami. Mengerti? Pria, bab 606, sikap rendah hati dari Master Penadao. Ye Guan sedang dalam masalah saat ini, karena dia merasa mudah untuk masuk, tapi agak sulit untuk keluar. Untuk keluar, dia masih harus membuka paksa segel Senyi, yang memaksanya untuk menyerah untuk pergi untuk sementara waktu. Karena dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit untuk membuka segel Senyi, dan sebelum keluar, dia masih memiliki satu hal yang harus dilakukan, yaitu kota kecil yang dia terima di menara kecil. Kota kecil, sejak dia dimasukkan ke menara kecil, saat ini, semua orang di kota sudah merasakan ada yang tidak beres. Orang-orang di kota kecil merasa sangat gelisah saat ini, karena mereka semua ketakutan dengan perubahan tempat yang tiba-tiba. Ye Guan datang ke kota lagi. Dia mengumpulkan orang-orang di kota, dan kemudian mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan keterampilan mengemudi pedang untuk orang-orang di kota. Orang-orang di kota kecil tercengang saat melihat ini. Mereka semua tahu bahwa orang-orang di gunung di luar kota adalah petani, tetapi mereka jarang melihat mereka. Lagi pula, di luar kota sangat berbahaya, dan mereka tidak berani meninggalkan kota terlalu jauh masih hidup di depan mereka. Setelah Ye Guan menyelesaikan penampilannya, dia bertanya kepada semua orang apakah mereka ingin berlatih. Lin Daimei, sang pemimpin, adalah orang pertama yang menyatakan kesediaannya, dan sekelompok anak-anak mengikutinya dari dekat. Melihat Ye Guan terbang dengan pedangnya,
mata anak-anak hampir keluar dari kepala mereka. Namun, terbang dengan pedang saja jelas tidak cukup. Ye Guan juga berjanji untuk memberi setiap rumah tangga di kota itu kandang babi dan sapi setiap bulan. Ini membuat Ye Guan tidak berdaya, karena dia menemukan bahwa para lansia di kota tampaknya lebih peduli terhadap makanan. Setelah Ye Guan membuat janjinya, orang-orang di kota itu akhirnya menerima untuk tinggal di menara kecil itu. Selanjutnya, Ye Guan mulai mengajari semua orang cara berlatih. Tepatnya, dia mengajar Lin Dimei dan anak-anak lainnya, sedangkan orang-orang di kota diajar oleh nenek Lin Dimei. Harus dikatakan bahwa Ye Guan terkejut, ilmu pedang. Anak-anak ini mempelajarinya dalam waktu kurang dari sehari. Lin Dimei, sang pemimpin, bahkan lebih menakutkan. Ye Guan mengajarinya, tapi dia baru mempelajarinya setelah meraba-raba beberapa saat. Dibandingkan dengan saat dia pertama kali berlatih pengendalian pedang, itu tidak lebih lambat sama sekali. Memalukan, tentu saja, yang lebih mengejutkan adalah jika orang-orang ini dilatih oleh Akademi Guangxuan, masa depan mereka benar-benar tidak terbatas. Ketika kelompok anak-anak ini mulai berlatih, kecepatan peningkatan mereka bisa dibilang cepat. Bagaimanapun, mereka berlatih di menara kecil dengan sumber daya pelatihan yang memadai, dan mereka menggunakan sumber leluhur. Dan Ye Guan tidak hanya mengajari mereka cara berlatih, dia juga mengajak mereka belajar bersama setiap hari. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, Ye Guan juga memiliki waktu senggang setiap hari. Ajar dan bimbing anak-anak ini dalam praktiknya. Karena anak-anak ini sudah pernah belajar sebelumnya, maka tidak terlalu sulit baginya untuk mengajar, tentu ada duri di sampingnya. Duri ini adalah Gou Dan. Pada hari ini, Gou Dan tiba-tiba menghampiri Ye Guan. Dia sedang memegang sebuah buku dan ragu-ragu untuk berbicara. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apa yang ingin kamu tanyakan?" Gou Dan berkedip, "Bolehkah aku bertanya sesuatu?" Ye Guan mengangguk, "Semuanya baik-baik saja." Gou Dan sedikit penasaran, "Tuan, dunia luar lebih kejam, bukan?" Ye Guan sedikit mengangguk, "Ya." Gou Dan bertanya lagi, "Jika kita pergi ke dunia luar, tinju kita akan tetap berfungsi, bukan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ya." Saat dia berbicara, dia mengusap kepala Gou Dan berkata, "Apapun yang ingin kamu tanyakan, katakan saja." Ia menemukan bahwa anak-anak di sini relatif dewasa sebelum waktunya dan tidak dapat diperlakukan seperti orang biasa. Gou Dan memandang Ye Guan, "Karena yang kuat dihormati di luar, mengapa kita masih membaca buku? Membaca buku tidak dapat meningkatkan kekuatan kita." Ye Guan terdiam. Orang ini tidak pernah ingin belajar. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Membaca adalah untuk mengabaikan dunia, dan untuk lebih memahami orang lain dan diri sendiri. Membaca tidak dapat meningkatkan kekuatan Anda, tetapi dapat meningkatkan kebijaksanaan dan pengetahuan Anda, memungkinkan Anda untuk bertahan hidup di dunia. Lebih baik dunia luar yang kejam. Lagi pula, ketika Anda berada di luar sana, otak seringkali lebih penting daripada kekuatan." Gou Dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Jika saya cukup kuat, bukankah saya perlu belajar?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak terlalu suka membaca." Gou Dan menatap Ye Guan dengan hati-hati dan tidak berani berbicara. Ye Guan terkekeh dan berkata, "Jika kekuatanmu lebih kuat dari Dai Mei suatu hari nanti, kamu tidak perlu membaca buku. Bagaimana?" Mata Gou Dan berbinar. "Benarkah?" Ye Guan mengangguk. "Tapi sebelum itu, kamu harus belajar. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, aku akan memberimu semua penilaian, dan kamu akan dihukum." Gou Dan menarik napas dalam-dalam. "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dan tidak lama kemudian, Gou Dan tidak tahu apa yang dia katakan kepada Lin Dimei, dan ketika Lin Dimei mengejarnya, dia mendapat pukulan. Melihat adegan ini, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di antara kelompok anak-anak ini, Lin Dimei tidak diragukan lagi memiliki otoritas absolut, dan tentu saja, kekuatannya juga sangat kuat. Saat ini, Mu Yuan muncul di samping Ye Guan. Dia ragu-ragu dan kemudian berkata, "Kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini." Ye Guan mengangguk. Bahkan di menara kecil, mereka akan ditekan oleh segel Senyi, jadi tinggal di menara kecil bukanlah solusi jangka panjang. Lagi pula, sekarang Ananda mengetahui keberadaannya, pihak lain pasti tidak akan menyerah. Masih ada pertempuran di luar. Setelah Ye Guan pergi dan menjelaskan, dia meninggalkan menara kecil itu.
Begitu dia meninggalkan menara kecil, ruang dan waktu di belakangnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian, seorang wanita muncul tidak jauh di belakangnya. Itu adalah wanita itu. Kamu melirik istri perempuan itu dan berkata dengan tenang, apakah ada yang salah? Dia tidak menyukai wanita ini, tapi dia juga tidak memiliki kesan yang baik. Tuan perempuan membuka telapak tangannya, dan segel ilahi perlahan melayang dari tangannya ke Ye Guan. Ye Guan menatap segel dewa itu dengan ringan, lalu tersenyum dan berkata, tidak ada lagi. Istri perempuan itu menatap Ye Guan, saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda akan mewarisi wasiat guru dan memulihkan ketertiban alam semesta. Ye Guan menggelengkan kepalanya, Anda melakukan kesalahan, saya tidak pernah mewarisi kemauan senior Senyi. Perintah yang ingin saya buat adalah perintah saya sendiri, bukan perintah senior Senyi. Oleh karena itu, Nyonya, saya benar-benar merasa ada tidak perlu kamu memperlakukanku seperti ini, karena permusuhanmu membuatku merasa sangat bingung. Wajah wanita itu tanpa ekspresi, saya hanya tidak mengerti mengapa guru memilih Anda, dengan segala hormat kepada Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat saya bermusuhan sekarang. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar muak dengan dewa-dewa dari zaman pertama para dewa. Semuanya sangat mampu berpura-pura, bersikap menyendiri dan memiliki rasa superioritas yang alami. Saat ini, dia memikirkan pemilik Dao Daobi. Tiba-tiba dia merasa bahwa pemilik Dao Daobi memiliki karakter yang sangat baik. Tentu saja, yang tidak dia ketahui adalah alasan mengapa pemilik Dadao Pen begitu rendah hati dan rendah hati sepenuhnya karena dia telah dipukuli. Tidak cukup kata-kata untuk berspekulasi, Ye Guan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada tuan wanita ini, jadi dia berbalik dan pergi. Dan dia tidak menerima meterai ilahi. Melihat Ye Guan pergi, wanita itu sedikit mengernyit dan berkata, segel ilahi Anda. Ye Guan tidak menoleh ke belakang, ia memilihmu, jadi milikmu sekarang. Mata wanita itu sedikit menyipit dan suaranya sedikit dingin. Tahukah kamu apa itu? Ye Guan masih tidak menoleh ke belakang. Dengan segala hormat, jika saya membutuhkan sesuatu di luar, saya cukup mengambil satu. Itu akan 100 kali lebih baik daripada itu. Dia tidak berpura-pura. Pedang Xingdao, pedang King Xuan, menara kecil. Yang mana yang tidak lebih hebat dari segel ilahi ini? Mata wanita itu menjadi semakin dingin, sombong. Ye Guan tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan cepat menghilang di kejauhan. Baginya, memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa bukanlah sesuatu yang layak untuk dipamerkan. Lagi pula, dia belum terlalu hebat. Istri perempuan itu menatap Ye Guan yang menghilang di kejauhan, mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, matanya penuh kekecewaan, arogansi yang konyol, harga diri yang konyol. Guru, ini adalah pilihanmu. Seseorang yang tidak tahu bagaimana bertoleransi dan merasa benar sendiri. Bagaimana dia bisa layak menerima warisan Anda? Kekecewaan, tentu saja, masih banyak orang yang tidak mau menyerah. Selama bertahun-tahun, dia telah menjaga tempat ini demi warisan Senyi. Namun, dia tidak menyangka bahwa warisan Senyi tidak ada sama sekali. Tentu saja, yang tidak dia duga adalah Senyi akan mewariskan warisan kepada seseorang dengan kekuatan yang begitu lemah. Kenapa harus dia? Tangan kanan wanita itu dengan erat meremas segel dewa di tangannya, dan matanya perlahan berubah menjadi dingin. Guru, mohon maafkan saya karena tidak menuruti keinginan Anda kali ini. Warisan Anda tidak boleh berada di tangan orang seperti itu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Ledakan, di ujung jarak, Ye Guan tiba-tiba berhenti dan berbalik tiba-tiba. Saat berikutnya, selir wanita muncul di depannya. Melihat adegan ini, Ye Guan langsung mengerutkan kening. Istri perempuan itu menatap Ye Guan, matanya tanpa emosi apapun, serahkan semua yang guru berikan padamu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, kupikir meskipun kita tidak bisa menjadi teman, setidaknya kita tidak akan menjadi musuh. Sepertinya aku salah. Wajah wanita itu tanpa ekspresi. Jika Anda cukup baik, saya mungkin dapat membantu Anda. Tetapi sayangnya, kinerja Anda membuat saya sangat tidak puas. Jadi saya menolak untuk membantu Anda. Terlebih lagi, dengan kekuatan dan IQ Anda saat ini, itu tidak mungkin. Aku akan segera mati di tangan dewa-dewa palsu lainnya. Dan aku tidak ingin warisan guruku jatuh ke tangan orang lain. Saat dia berbicara,
Dia mengambil satu langkah ke depan. Ledakan, tiba-tiba, kekuatan dahsyat jatuh langsung dari langit, menekan Ye Guan seperti 10.000 gunung. Ye Guan mengepalkan tangannya erat-erat, dan niat pedang yang tak terkalahkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan, roh pedang yang tak terkalahkan sekuat pelangi, dan mampu menahan kekuatan mengerikan. Melihat pemandangan ini, mata wanita itu menyipit, dia maju selangkah lagi, mengangkat tangannya dan menekan ke bawah. Ledakan, di atas kepala Ye Guan, momentumnya tiba-tiba meningkat, dan niat pedang Ye Guan langsung ditekan lagi. Istri perempuan itu menatap Ye Guan dengan dingin, tanpa emosi apapun di matanya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kamu bersedia menyerahkan semua warisan guru, aku akan mengampuni hidupmu. Jika tidak, kecuali jika guru meninggalkan dunia ini, siapa yang tidak bisa diselamatkan? Bersambung.